فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maulid sama niat talabul ilm. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya tiap malam ngajar online, ini gantinya sekarang di Majelis Darus Surur Bani Naim, Bani Jamali Naim, turunan Mbah Jamali gitu maksudnya ya. Bani Naim. Alhamdulillah malam ini ta'limnya di sini, mudah-mudahan nambah ilmu. Amma ba'd. Jadi cinta itu, cinta kepada Nabi terutama, nanti wali-wali tinggal diikutkan. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian rindu, itu tidak bisa dibacakan di dalam hati. Saya cinta, saya rindu, dusta itu, nggak bisa. Apalagi untuk orang-orang yang sudah tua seperti saya, Haji Mukhtar, Habib Ahmad, yang sudah macam-macam kehidupan. Bangun tidur ada masalah anak, ada masalah cucu, ada masalah santri. Bohong itu kalau orang bilang, saya cinta. Nggak ada. Karena itu para ulama yang arif bijaksana membagi dan mengajarkan cara membangkitkan cinta kepada Nabi. Harus dibangkitkan. Gak bisa muncul sendiri. Saya sholawat tiap hari 10.000, saya cinta. Itu kata inti. Bukan kata ilmu itu. Bukan. Cinta dengan menyebut nama beda tuh. Saya tidak mengatakan baca sholawat ala Muhammad tidak baik. Saya sendiri ahli sholawat. Bukan. Ini kan sedang bahas cinta. Bukan bab baca sholawat. Beda lagi. Tinggi mana membaca sholawat dengan cinta kepada Nabi. Tinggi cinta kepada Nabi. Sholawat itu wasaid, perantara untuk ke sana. Kalau seorang mencintai Nabi sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sudah sampai maqam mahabbah, kan terbukti hartanya dikasihkan Nabi, ada ular mau gigit kaki beliau dikasihkan, nyatalah memang muhib. Sholawat Sayyidina Abu Bakar 1 kali dengan inti seumur hidup nggak bisa dibanding gitu. Nggak bisa. Saya mulai balik sampai mati baca Sallallahu dengan Sayyidina Abu Bakar sekali aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Dibandingkan nggak bisa. Boleh dicek nanti di akhirat, di mizan, di catatan amalan. Sholawat orang akhir zaman dengan sholawatnya sahabat sekelas Sayyidina Abu Bakar 1 kali aja. Berat mana coba timbangannya? Sebab mereka bukan menyebut nama, betul-betul mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, saya ingin membuka pikiran Anda tentang cinta Nabi biar paham, biar enggak ngaku-ngaku saja teriak-teriak tiap malam tapi hatinya kosong. Teriak-teriak bagus, jangan dibilang berarti nggak bagus. Jangan bodoh-bodoh kalau belajar, pinter dikit itu. Nyebut-nyebut namanya bagus, ada masalah. Cuma ini kan lagi saya buka biar paham. Jadi nanti pura-puranya hilang, merasa menjadi ahli sholawat, ahli mahabbah, jadi paham, saya nggak ada apa-apanya, itu tujuannya ke sana. Kita ingin mengenal Nabi Muhammad SAW seperti sahabat mengenal Nabi sudah tidak mungkin, nggak bisa. Kita ini kebagian warisan sisa-sisa. Cara bab waris apa kan? Asobah, itu pinter ahli fikihnya mulai bersuara. Asobah, ya sisa-sisa saja. Nggak bisa. Ada orang punya istri cantik, cantik betul, pakai hijab. Malam pertama dia rasakan
Mahabbahnya kan muncul langsung. Wih, Jamil ini. Muncul mahabbah. Besoknya cerita ke temannya. Bisa nggak dia merasakan cinta seperti orang yang bertemu langsung? Nggak bisa. Nggak bisa. Mustahil. Udah nggak ada. Mustahil orang mencintai tapi tidak mengalami. Nggak bisa. Udah nggak mungkin. Tapi karena ulama itu betul-betul ulama dan sangat bijaksana. Ulama itu yang sekelas Imam Ghazali dan lain-lain itu ada jiwa raufur rahim ke umat Nabi. Wah, ini masalah berat ini. Kalau sampai umat Nabi Muhammad tidak cinta kepada Rasulullah SAW, Anda tahu bahayanya. Maka umat hanya mewarisi suratul ilmi, hakikatul ilmi mustahil. Kenapa? Ilmu agama yang saya maksud ini. Semua tariqah, coba cek tariqah apa saja, Qadiriyah, Nasyabandiyah, Tijaniyah, Alawiyah, Idrisiyah. Itu baca di bagian depan waktu mengenalkan para mursyid, jawabnya ada keterangan di situ. Mustahil akan bisa mengambil ilmu kami orang yang belum cinta dan kenal kepada kami. Gak bisa, gak bisa. Kalau ini saya paham betul sebab saya mengalami thariqah dengan abah saya sendiri dulu. Gak bisa. Kita dengar keterangan, saya kasih contoh yang murid beliau yang udah jadi aja ya. Satu dulu ada almarhum Al-Habib Abdullah Al-Kaf. Ada lagi almarhum Muallim Dimyati. Ini dua-duanya udah jadi thariqahnya. Itu kalau lagi ngobrol sama saya, itu saya tanya-tanya, denger saja suara Ustadz Imam itu, hati langsung nangis itu. Ini asli, ini betul itu. Tuh, kok bisa? Ya sudah tiap waktu loh itu. Ini kan nggak ada madrasahnya begini-begini nih. Ini apa ini? Satu buah dari buah mahabbah. Padahal baru kelas syekh, bukan nabi ini, bukan sahabi kepada Rasul. Ini baru umat kepada syekh. Munculnya ini dari mana? Karena sudah didahului mahabbah. Mahabbah dari mana? Karena mengalami. Kumpul langsung. Jadi jangan harap-harap bisa cinta kepada wali atau kepada nabi kalau tidak berkumpul langsung. Udah nggak mungkin. Mustahil itu. Sekelas Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Kelas. Kita turunkan kelasnya sekarang. Tapi kalau Anda ingin mencintai Ar-Rasul sekelas bawah tabi'ut tabi'in, ini bisa kalau itu. Susah kan? Karena ketemu tidak, kita butuh wasail. Ulama buka jalan. Karena itu orang-orang kayak Ustadz Aping ini dibutuhkan. Anak pakai bahasa rada kasar-kasar sedap, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Saya nggak bisa disuruh halus-halus kayak orang Sunda, sebab saya orang Jawa, nggak bisa. Jawa itu kasar-kasar sedap. Sunda halus, mau nurusin nggak berani saya. Soalnya di Sunda halus titik-titik. Kalau Jawa kasar sedap. Alhamdulillah. Suara yang enak ini kelas bagian penyanyi-penyanyi kayak ini. Terus ini tadi yang baca itu dibutuhkan. Kenapa? Gini, jangan meremehkan orang yang suaranya enak itu. Suara indah itu anugerah. Tuh nggak tahu siapa yang ngomong itu. Sudah jadi dalil muntasyir bainal awam, ada suara indah itu anugerah. Habib Ahmad ini indah loh ini. Ini suaranya indah, orangnya indah, istrinya. Soalnya di Sunda ini mas, harus pakai bahasa istrinya. Nah, ini direkam. Itu kolbinet jangan dimasukin yang ini. Rame ini, pertempuran dua kubu. Apa tadi ngomong? Suara ya. Karena itu dari zaman Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir, malah sebelum-sebelumnya. Kalau ada murid yang suaranya indah, pasti disuruh baca qasidah. Sebab suara indah itu, konon ceritanya ketika Allah Ta'ala di kejadian yauma alastu bi rabbikum qalu bala syahidna itu. Qalu bala syahidna itu kan Nabi SAW yang pertama kali menjawab. Kemudian orang-orang yang ditakdirkan nanti di alam dunia menjadi ahlul iman menjawab.
Orang-orang yang tidak ditakdirkan menjadi ahlul iman hanya dengar remeng-remeng saja, itu memunculkan, ini jangan sampai salah paham, ini hati-hati, ini masalah akidah, memunculkan rasa lezat di hati. Jadi kita ini, insya Allah mudah-mudahan kuluna min ahlil jannah, kita ini mudah-mudahan di yauma alastu birabbikum ada di dekat Nabi, tapi kita tidak tahu. Mudah-mudahan tandanya apa? Senang maulid, senang solawat, senang mendengar nama Nabi Muhammad, itu tanda di alam ruh dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau ada orang di alam dunia mendengar nama Nabi, dia tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa lezat, tidak ada rasa rindu, pikirannya tidak senang, mengingat-ingat riwayat-riwayat Nabi Muhammad, itu mengerikan. Mengerikan apa? Tanda di alam ruh dia jauh dari Nabi. Bahaya itu. Tidak ada orang menikah kecuali di alam ruh pernah ketemu. Tidak ada orang menjadi santri seorang syekh kecuali di alam ruh pernah ketemu. Kalau tidak suka dengan Nabi Muhammad, gawat ini. Jangan-jangan kamu di sana jauh dari Nabi, masuk di rombongan yang dengernya nggak jelas itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Udah? Periode alam dunia. Ketika orang mendengar suara Al-Quran dibaca, ada enak, itu respon dari ruh. Ruh siapa saja ini? Sisa-sisa dari nikmat mendengar kalamnya Allah Ta'ala dulu. Yauma alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada satu riwayat lagi. Dulu ada satu wali min auliyaillah di daerah Jawa Tengah. Saya dapat riwayat waktu masih ngaji di pesantren Cikura ini dulu di Jawa Tengah. Ini wali ini dibuka hijab, ya tidak mendengar kalam Allah, mustahil. Pokoknya dibuka hijab sampai nikmat zikir kepada Allah Ta'ala. Habis itu hilang. Sekali dikasih. Nikmat. Kalau orang sudah nikmat, ma'allah istauhasyan nas. Dia tidak enak berkumpul dengan manusia. Tidak nikmat mendengar suara manusia. Hanya enak ingat kepada Allah. Kalau Anda ingin tahu saya bisa ke sana apa tidak, ketika Anda mendengar alunan Al-Quran berbunyi sore hari sebelum waktu sholat, kontak kepada batin Anda. Kalau kontak, barangkali Anda orang yang akan bisa dekat dengan Tuhan. Sebab enaknya itu tidak bisa diceritakan, harus dialami sendiri. Si wali tadi ngalami, dibuka hijab nikmat, terus hilang. Begitu hilang, wah ini gimana ini? Keluar dari tempat khalwahnya, jalan cari pesantren, dengerin di sana nggak enak, kok nggak beda dengan yang saya rasakan. Pindah lagi ke majelis ini, dengerin lagi kiainya baca kitab, kok nggak seperti itu rasanya ya. Pindah lagi, pindah dari satu pesantren ke pesantren. Ini udah jadi wali ini yang keliling ini, bukan santri. Wali min auliyaillah. Dari syekh ke syekh, dari kiai ke kiai, sampai ke majlisnya Syekh Abu Ubaidah yang ahli Aqaid Sanusiyah di Kiren Tegal. Syekh Abu Ubaidah itu gurunya Syekhuna Kiai Said. Pas dengar, ini kok mirip rasanya ini. Ngaji dasuk ya, udah duduk kayaknya, dinikmati. Ini apa yang terjadi di sini? Allah itu satu. Jadi tidak mungkin yang dirasakan seorang zakir dari lezat zikir kepada Allah, dari nikmat mendengar qiraatul Quran, beda dengan yang dirasakan wali lain. Sama Allahnya itu. Naam, futuh bisa berbeda, tapi Allah wahid. Bisa paham gak saya punya omongan ini? Saya ngomong panjang-panjang, diemnya gak paham lagi. Paham gak ini? Ya ma'asyira man hadara majlisa Dimas, paham ente? Paham? Ngomong panjang-panjang, nggak ada yang paham. Yang mending baca sholawat lagi. Dan terus kembali kepada masalah mahabbah. Karena itu suara indah kalau dipadukan dengan qiraatul Quran, dengan sholawat ala Nabi, dengan qasaidul aulia, bisa memunculkan greget gitu. Ini. Jadi ingat, hatinya greget,
Lah, akalnya ketika mengenang Nabi ini makanya butuh ngaji. Tergantung pemahaman yang ada di kepala Anda, beda-beda itu tiap orang. Ini gregetnya bisa dibangkitkan dengan qasidah, dengan maulid, dengan sholawat ala Nabi, dengan kita ingat banyak dosa kan takut ya Allah minta syafaat Nabi. Itu bagus terbuka itu. Tapi kan nanti ngontak ke akal kan. Ini pentingnya taklim itu di sini. Nah, si akal ini mengenangnya pemahaman orang beda-beda. Karena itu harus paham man huwa Muhammadur Rasulullah. Seperti apa batas pangkat Nabi Muhammad? Jawabnya tidak ada batas. Seperti apa keindahan Nabi Muhammad? Jawabnya tidak ada batas. Apakah ada satu malaikat yang diberi Allah magam yang tinggi, qurub yang tinggi melebihi Nabi Muhammad? Jawabnya tidak ada. Itu dipahami dengan ilm. Dipahami dengan ilm. Apa iya? Nggak apa-apa tanya, cari. Kalau waktu saya ngaji namanya sa'il mahdhuf itu. Boleh hati bertanya. Masa sih? Oke, cari. Cuma nanyanya harus ke orang yang benar. Kalau nanyanya ke orang yang tidak ngerti, tambah sasar nanti paham Anda. Saya kasih satu dalil yang sudah sering saya ungkapkan. Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW mencari seorang wali yang paling tinggi makamnya di kelompok tabi'in. Seharusnya si wali ini menjadi sahabat Nabi, tapi syaghalahu birruhu bi ummihi. Beliau merawat ibunya sampai tidak sempat sowan ke kota Madinah untuk berkunjung ke Rasulullah SAW. Tapi Nabi tahu. Nabi itu Sayyidul Mukasyifin, tahu Nabi. Oh Allah fulan syaghalahu birruhu bi ummihi hatta la yuzuruni. Oh luar biasa itu riwayat. Terlalu sibuk melayani ibunya sampai tidak ada waktu untuk berkunjung ke Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammadnya tidak apa-apa. Artinya apa? Orang yang berbakti kepada ibu ini dapat perhatian khusus dari Nabi. Pahami ini cerita. Orang yang berbakti kepada ibu mendapatkan perhatian khusus dari Nabi. Sampai santri Nabi yang paling baik, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar, disuruh cari. Namanya Wais dari Bani ini. Tandanya ini pernah diberi ujian penyakit lepra kalau nggak salah, disembuhkan Allah kecuali seukuran segini deh. Cari. Setiap ceramah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pasti tanya, afikum rajulun yugalu lahu Waisal Qarani? Lah, enggak ada. Tapi dipegang, namanya pesan. Sebab Nabi pesan ini orang kalau minta kepada Allah tidak akan ditolak. Ini ilmu lagi nih. Jadi kalau orang berbakti kepada ibunya, mujabud dakwah, doanya akan selalu diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau baca riwayat dipahami dengan akal yang tajam. Kalau orang berbakti kepada ibunya, tidak akan ditolak doanya. Akhirnya ketemu di zaman Sayyidina Umar, kalau saya nggak salah ingat, ketemu zaman Sayyidina Umar. Begitu ketemu, nangis ini dua sahabat. Lihat keadaannya sudah tidak ada tanda-tanda orang besar, bukan ada tanda sama sekali kecuali di muka ya, jelas kalau tanda di muka tidak bisa ditutup itu. Dari segi pakaian, dari cara nyari makan. Akhirnya ringkas cerita, meminta doa, dijawab oleh Sayyidi Waisal Qarani, saya tidak pernah khusus mendoakan satu orang, tapi saya doakan semua umat. Ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali minta diistighfari, akhirnya dibacakan istighfar, didoakan. Ada pesan yang bagus di cerita itu. Ya Umar wa ya Ali, kalian berdua tidak mengenal Rasulullah SAW kecuali dhilluhu, hanya bayang-bayang Nabi. Wow, ajib ini. Beliau bisa tahu itu. Berarti seperti apa Nabi Muhammad itu? Sayyidina Ali a'lamul ulama, babu madinatil ilmi. Boleh dikatakan a'lamun nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Saya tidak bilang afdal a'lam.
sama afdal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab ini punya ilmu unik, bisa kejar-kejaran dengan wahyu. Kadang wahyu belum turun, omongan beliau sudah pas kejadian. Berapa kali lupa saya, ada babnya itu, muwafaqahnya, mencocokinya khatirnya Sayyidina Umar dengan wahyu, bukan dengan ilham, dengan wahyu Al-Quran. Sudah pernah saya bahas di Wali Songo, silakan cari babnya, ada itu. Tapi dipastikan oleh Sayyidil Uwais Al-Qarni, orang sekelas Sayyidina Ali dan sekelas Sayyidina Umar hanya mengenal bayang-bayang Nabi Muhammad SAW. Kira-kira anak sampai ini seberapa kenalnya itu? Sudah gitu nggak boleh baca maulid lagi. Jadinya bagaimana ini? Kita yang ahli maulid saja kenalnya kepada Nabi Muhammad itu masih jauh. Tapi nanti ketika kita menjadi ahlul jannah, insya Allah di situ kita akan tahu seperti apa maqamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi fi ba'di qasaidihi, itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi salah satu dari wali yang paling banyak karangan madihah kepada Nabi Muhammad dari kelompok ulama mutaakhirin. Selain beliau ada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Tapi Syekh Habib Ali bin Muhammad banyak itu. Malah sampai ada yang meneliti tidak ada satu qasidah umpama bukan masalah Nabi ini, masalah lain beliau bikin qasidah, pasti di situ ada madihah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Habib Ali bilang, nanti kalau saya masuk ke dalam surga, saya tidak akan mencari bidadari, nggak akan nyari ini nyari itu, yang saya cari langsung aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau Anda cinta ilmu Anda akan terbukti seperti apa maqam Nabi Muhammad. Di dunia nggak ketemu kita soalnya. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar aja nggak bisa, apalagi kita. Nanti. Karena itu kalau Anda ingin menemukan itu, harus menjadi ahlul jannah. Cara menjadi ahlul jannah harus menjadi orang saleh. Cara menjadi orang saleh harus mencintai orang-orang saleh dan menghadiri majelis orang-orang saleh. Wallahu a'lam.